Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah estimasi biaya buat teman-teman yang sedang mengambil di semester genap ini ya, 2023, dimanapun kalian berada, dalam kondisi yang sehat dan bersemangat. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah estimasi biaya. Ini pertemuan pertama, tentu kita introduction ya, apa itu perkuliahan estimasi biaya, bagaimana kontrak belajarnya, bagaimana komposisi ujiannya gitu. Oke, baik. Jadi mata kuliah ini bernilai 3 SKS ya. Mungkin akan saya ingatkan dulu bahwa 3 SKS di sini artinya bukan hanya kita ketemu 2,5 jam ya. Kalau di jadwal perkuliahan kan 2,5 jam atau 150 menit. Bukan hanya ini per minggu ya, tapi juga ada komponen yang lain. Komponen yang lain itu adalah 1 jam tugas terstruktur dan 1 jam juga tugas mandiri. Jadi kalau 3 SKS tinggal ngalikan 3 ya, jadi 3 jam tugas terstruktur dan 3 jam tugas mandiri per week. Jadi selamat menyediakan waktunya ya untuk bisa mengerjakan tugas struktur ini ya. Tugas struktur itu adalah tugas yang diberikan saat di kelas, jadi saat ada penugasan. Kemudian tugas mandiri itu adalah yang bukan penugasan, jadi kalian cari sendiri. Kalian diharapkan sebagai mahasiswa punya inisiatif untuk mencari sendiri ya. Jadi ketika ini misalnya kuliahnya estimasi biaya, bisa jadi kalian hubungkan dengan kegiatan sehari-hari begitu ya. Misalnya sekarang sedang rame-ramenya perang Rusia Ukraina. Nah, ini bukan kalian bela siapa, bukan ya. Ini dihubungkan dengan mata kuliah ini. Ini terjadinya perang tersebut mempengaruhi nggak ya kira-kira sama estimasi biaya gitu. Kira-kira gimana? Mempengaruhi nggak? Bisa jadi ternyata setelah perang itu harga roti atau semua yang berbasis tepung itu jadi naik gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri harga tepung di Indonesia itu ternyata mayoritas impor dari Ukraina, sehingga itu harganya naik. Begitu juga mungkin yang sedang rame-ramenya ibu-ibu lagi banyak yang ini harga tahu tempe naik gitu ya. Nah, itu dipengaruhi apa? Nah, itu kalian cari sendiri, bukan ditugaskan. Nah, ketika ada keingintahuan sendiri seperti itu, harapannya ini akan menambah semangat untuk belajar estimasi biaya. Kemudian juga implementasinya kalian juga nanti akan lebih mudah ketika bisa mengkaitkan dengan case-case nyata yang dialami sendiri seperti itu. Bisa jadi ada yang punya bisnis gitu ya, di situ pasti butuh banyak aktivitas estimasi biaya. Jadi di sini perkuliahan estimasi biaya ini kalau dibilang tidak hanya mendukung perkuliahan di manajemen rekayasa ataupun perkuliahan di prodi manapun, tapi ini juga sangat penting dan relate dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik itu yang berusaha, mempunyai usaha, atau misalnya yang berorganisasi dalam menyusun rencana anggaran kegiatan yang diajukan gitu ya. Di situ pasti ada aktivitas estimasi biaya. Nah, kalau secara perkuliahan ini itu adalah pohon kurikulumnya ini lanjutan dari pengantar ekonomi. Jadi teman-teman yang mengambil mata kuliah estimasi biaya pasti harus udah mengambil mata kuliah pengantar ekonomi ya. Nah, ketika nanti sudah lulus, udah oke ya, estimasi biayanya udah dapet, ini yang akan menjadi input penting sebelum teman-teman nanti mengambil mata kuliah ekonomi teknik.
Nah, ekonomi teknik ini yang nanti perlu ya ujung-ujungnya adalah analisa kelayakan. Nah, ini adalah salah satu core-nya MR. Jadi di ujung ya semester 7 atau 8 nanti kita pasti akan ketemu dengan analisa kelayakan gitu ya untuk pembangunan sebuah plan baru atau kelayakan pembuatan bisnis baru kayak gitu ya, ataupun kelayakan yang lain untuk memutuskan ini layak atau tidak. Oke, jadi saya jelaskan kontrak belajarnya. Jadi grup ini nanti tidak hanya medianya banyak ya, media komunikasinya banyak, ada grup WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, kemudian juga YouTube ya. Nih sesuai dengan hasil survei, keinginan teman-teman yang paling senang itu belajar lewat mana. Kemudian mengenai peraturan perkuliahan dan penilaian, di sini menganut peraturan perkuliahan UISI ya, jadi hampir sama aja sih dengan UISI, cuman di sini mungkin untuk pengumpulan tugas harapannya nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom, tidak boleh melebihi pukul 15 sehari sebelum perkuliahan ya. Jadi misalnya ini kuliahnya hari Senin ya, jadi nanti perlu dikumpulkannya hari Minggu kayak gitu ya. Nanti kalau keterlambatan pengumpulan tugas, di situ tidak ada kabar, tidak ada apa-apa, terus terlambat, maka akan dikurangi ya nilai tugasnya. Ya. Kalau terlambatnya tambah lama, pengurangannya akan tambah lama juga, gitu. Oke, mengenai model pembelajaran ya, sama seperti sebelumnya. Di sini student center learning. Student center learning ini menempatkan mahasiswa sebagai pemeran aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini diharapkan mahasiswa teman-teman semua bisa lebih aktif ya. Jadi melalui discovery learning, yaitu pembelajaran melalui pencarian, pemahaman informasi, serta menjawab pertanyaan dalam studi guide. Jadi nanti ketika mulai perkuliahan baru, nanti akan ada question list gitu. Kemudian bisa berupa small group discussion ya, jadi nanti ada pembelajaran yang melalui kelompok ya. Kemudian project based learning, pembelajaran melalui pengerjaan suatu proyek terstruktur. Kemudian presentasi dan diskusi. Ya, ini terkait project ya, barangkali ada yang mengikuti kuliah Merdeka Belajar, ketika nanti aktivitas kalian itu sesuai dengan apa yang menjadi learning outcome di estimasi biaya, itu bahkan tidak harus datang ke perkuliahannya, bisa langsung dikonversi seperti itu ya. Jadi contoh yang sudah pernah mengikuti estimasi biaya ya, magang melalui program MBKM itu teman-teman yang ini mengajar, kampus mengajar. Jadi ketika di kampus mengajar itu ada aktivitas untuk penyusunan rencana anggaran biaya. Nah, di situ pasti ada aktivitas untuk melakukan estimasi biaya. Nah, teman-teman bisa melaporkan bagaimana prosesnya, bagaimana cara bisa mendapatkan estimasi biaya seperti yang dilaporkan itu. Nah, itu nanti sudah bisa dikonversi. Ya, ataupun teman-teman yang mempunyai bisnis bisa juga gitu ya. Jadi hitung-hitungan bisnisnya, bagaimana mengestimasi harga-harga, itu bisa juga dikonversi menjadi mata kuliah estimasi biaya. Oke? Ya, jadi ini adalah rancangan pembelajaran dalam 1 semester. Teman-teman nanti bisa di sini materi dan semua RPP, terus buku itu sudah ada di link materi Classroom ya, nanti bisa diakses. Jadi rancangan pembelajarannya dimulai dari pengantar ya, konsep dasar, kemudian kita akan melanjutkan ke komponen-komponen dalam estimasi biaya ya. Jadi misalnya
kita mau produksi gitu ya, produknya apa, HP nih yang lagi ada di sebelah saya. Nah, berapa untuk menghargai satu produk HP ini gitu ya. Maka kita akan breakdown komponen-komponen yang menyebabkan HP ini berharga sekian kayak gitu ya. Jadi komponennya apa gitu ya. Komponennya ada tenaga kerja. Kalau teman-teman sebelum mengikuti estimasi biaya, kalau biasanya dan sering sekali ya, itu ketika mengestimasi sebuah produk harganya berapa, itu seringnya cuman dari harga material. Ya, jadi ini enggak berbagai produk ini ya. Misalnya kemarin ada lomba inovasi ya, yang IM Week itu, di situ ada berbagai inovasi membuat apa misalnya. Nah itu mereka itu juga menghitung itu harganya berapa itu hanya dari materialnya gitu ya. Misalnya jualan bakso yang dihitung ya cuman belanjaannya aja, beli tepung, beli daging gitu yang umum-umum gitu ya. Padahal untuk beli buat bakso aja komponennya banyak gitu ya. Kompornya, gasnya belum dihitung, listriknya. Kalau masaknya malam kan harus nyalain lampu. Nah, itu belum dihitung. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Ya, ada biaya overhead, biaya material, biaya tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah analisa transaksi keuangan, laporan keuangan. Kemudian nanti UTS-nya adalah UTS tulis. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana mengestimasi biaya dari sesuai dengan job order atau sesuai dengan bagaimana produk ini diproduksi gitu, tahapan demi tahapannya gimana, atau proses costing ya, prosesnya itu apa aja. Nah, kemudian nanti ada metode estimasi biaya yang non-analitik, ada analitik, non-analitik kayak gitu. Kemudian ada budgeting, kemudian ada performance evaluation using variance standard costing, activity based costing. Nah, ini berbagai macam cara untuk melakukan estimasi biaya ya. Ujian akhirnya ini juga tulis ya. Ujian akhirnya juga tulis. Nah, di tengah-tengah ini nanti untuk penugasan dan lain sebagainya, bisa jadi ada yang mandiri, ada yang berkelompok, dan ada yang berupa project tadi. Seperti itu. Lebih jelasnya nanti silahkan kalian cek di RPP-nya yang PDF ya. Oke, untuk penilaian, nah ini penting juga ya teman-teman, karena saya sering sekali anak-anak itu di akhir protes nilainya kok begini gitu ya. Jadi nilai itu sudah diatur, disepakati di awal seperti ini. Ada ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, kemudian tugas dan kuis itu totalnya 30% ya. Terus keaktifan, nah ini juga ada nilai keaktifan. Jadi ya be active in class ya. Tugas nih jangan sampai bolong ya kalau saran saya, karena tugas ini nanti yang akan membantu teman-teman untuk bisa dapat nilai yang bagus, menjaga nilai gitu ya. Karena kalau di tugas ini standar penilaiannya dia ketepatan waktu aja, bukan benar salah. Tapi kalau kuis ini benar salah. Ini UTS, UAS juga penilaian ya. Jadi hanya tugas aja yang ketepatan waktu. Makanya ini silahkan dioptimalkan. Karena ini benar nggak benar, pokoknya ngumpulin tugas sesuai dengan timeline, ya pasti dapat 100. Itu ya. Jadi nanti misalnya ada yang nilainya jatuh di salah satu elemen ini, kalau tugasnya ngumpulin terus, insya Allah nanti akan terbantu. Oke? Ya. Nah, buku referensinya di sini bisa pakai Philip Oswald ini ya, cost analysis
and estimating for engineering and management. Untuk PDF-nya ini juga sudah ada di Drive. Oke, itu seputar pengenalan kontrak perkuliahan ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pengenalan tentang cost analysis and estimating for engineering and management. Nah, ini apa sih alasan untuk belajar ini gitu ya? Mungkin tadi sudah kita banyak bahas juga di pengantar di depan. Yang jelas semua orang itu hidup dengan uang gitu ya. Apalagi yang bisnis, the goal of business is to make money. Nggak ada orang yang buka bisnis pengennya untuk amal, untuk menyediakan produk ini gitu. Itu cuman bahasa iklan aja. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya to make money gitu ya. Entah itu bisnis kecil ataupun bisnis besar perusahaan gitu. Kemudian desire to know outcome before making a commitment. Jadi ada keinginan untuk mengetahui outcome-nya itu berapa sebelum membuat komitmen. Nah, ini adalah fitrah semua manusia ya. Kita pengen tahu untungnya kayak gimana dulu sebelum kita mau bertindak kayak gitu. Need for cost and price estimates. Jadi butuh biaya dan mengestimasi biaya dan harga. Tujuannya apa? Macam-macam. Bisa buat mau bikin RAB, mau bikin KAK ya, kerangka acuan kegiatan atau rencana anggaran biaya. Nah, kemudian marketplace is based on free and open competition. Ya, jadi sekarang kalau ngomong competition itu semuanya berkompetisi. Orang pengen harga murah tapi kualitasnya oke. Nah, salah satunya ya lewat harus dihitung-hitung dulu gimana biar bisa mendapatkan harga yang murah dan kualitas yang oke. Nah, di sini peran engineering. Engineering is undertaken to satisfy complex requirement. Ya, engineering ini bertanggung jawab untuk memuaskan keinginan yang kompleks tadi ya. Secara fitur maunya oke, secara biaya pengennya yang minim ya kan. Nah, kita pengen mempertemukan trade-off-nya, makanya perlu dihitung-hitung. Nah, in addition to performance, form, safety, and function of the design, cost is one of the most important numbers. Ya. Jadi orang pasti akan memikirkan uang gitu ya, meskipun performanya itu sebaik mungkin dan sebagainya, itu orang pasti akan memikirkan uangnya berapa gitu kan. Oke, ini kita mulai dari desain karena menentukan harga-harga ini tentu berhubungannya sama desain. Desain apa? Ya entah itu produk, entah itu jasa gitu ya, atau sesuatu apapun yang perlu kita estimasi berapa biayanya. Every design is new combination of pre-existing knowledge that justified an economic one. Ya, ini ketika teman-teman mempunyai sebuah inovasi desain, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini harus memenuhi economic one gitu, harus tetap worth it gitu ya bahasanya. Design is the creative part of engineering ya. Jadi kalau jurusan engineering itu pasti mendesain ya. Engineering apapun pasti nanti ujung-ujungnya desain ya. Desain bisa jadi kalau di MR ada produk atau project gitu ya. Mungkin yang lain bisa juga sistem gitu. Mungkin yang di lain juga seperti itu, logistik, membuat sistem logistik misalnya, ataupun membuat desain dari hasil-hasil pertanian misalnya, ataupun yang lain. Intinya pasti ada proses desain ketika itu ngomong engineering. Engineering and design are not separate function, jadi nggak bisa dipisahkan. Oke, ini
mungkin mereview ya, merefresh kembali apa yang sudah teman-teman dapatkan ketika di perkuliahan teori metodologi perancangan atau perencanaan pengembangan produk ya, mungkin yang sekarang sedang mengambil. Nah, jadi ini ada beberapa elemen dari desain, mulai dari mendefinisikan masalah, membuat konsep, membuat model engineering, mengevaluasi, dan memilih desainnya itu seperti apa dari berbagai alternatif yang ada, kemudian mengimplementasi. Nah, permasalahannya dalam mendesain itu kita perlu untuk recognize a need, untuk paham kebutuhan customer. Salah satunya adalah economic want. Kebutuhannya pengennya yaitu tadi berkualitas tapi murah, lagi-lagi itu ya. Nah, the need or want can be determined by marketing function. Jadi bisa ditentukan oleh fungsi marketing sebenarnya ya. Nah, ketika bisa menjelaskan secara baik apa yang diharapkan oleh customer, maka itu berarti sudah bisa disimpulkan bahwa bisa juga memberikan solusi yang baik. Nah, kalau misalnya salah mendeskripsikan keinginan customer, maka solusinya bisa jadi salah juga. Nah, ini yang nanti menjadi dorongan kita untuk bisa melakukan pendetilan ya, spesifikasi apa yang diharapkan oleh customer. Oke, untuk engineering model ini dia involves the application of creditable concept. Ini ada model, ada konsepnya dulu, pasti ada formulasinya dulu. Kemudian model ini manipulation for theories or testing. Jadi ketika membuat model itu adalah sebuah bentuk manipulasi, ini artinya mencoba ya, atau membuat bentuk dari sebuah teori yang nanti perlu bisa dites. Nah, tapi ini susah juga untuk memanipulasi kenyataan ya. Maksudnya kita mau mencoba beneran gitu, mau membuat desain misalnya desain kursi roda gitu ya, terus habis itu mau dites beneran ini aman atau enggak gitu, ngetesnya bukan ke orang biasanya yang untuk awal ya. Jadi dites dulu di sebuah perhitungan gitu, apakah ini cukup kuat rangkanya, rodanya ini ukurannya seberapa biar bisa jalan dengan lancar dan sebagainya. Karena untuk mencoba sendiri di kenyataan langsung orang itu tidak mungkin ya. Selain tidak mungkin itu tidak ekonomis ya. Kalau misalnya terjadi kerusakan, misalnya ternyata nggak kuat rangkanya terus langsung rusak semua, padahal bikinnya itu sudah mengeluarkan biaya yang besar, terus orangnya akhirnya kecelakaan habis bagian pakai kursi roda itu gitu. Nah, ini nggak mungkin. Jadi memang perlu ada desain atau model itu karena digunakan sebagai prediksi ya, termasuk yang namanya estimasi biaya ini sebenarnya juga prediksi. Cuman di sini yang perlu kita tekankan ya, yang perlu kita catat, prediksi ini nggak langsung ngawur gitu ya. Jadi kalau kita tahu misalnya mau ada pertandingan bola, prediksinya dari mana? Apakah dari sebuah ahli yang langsung bisa celing, oh nanti Persebaya lawan Persita skornya sekian gitu ya. Nah, Gresik United lawan apa kalau di Liga 3 ya. Nah, itu nggak bisa langsung muncul prediksi itu langsung just in time. Sekarang saya memprediksi. Pasti apa? Pasti dilihat dulu latar belakangnya kan. Dilihat dulu bagaimana pola-pola harganya, bukan harga ya kalau tadi contohnya main bola tadi ya, pola-pola permainan sebelumnya, mereka udah pernah ketemu berapa kali, mereka sudah main berapa kali, performancenya gimana, tapi yang jelas yang dinilai adalah histori. Sama seperti ini, kalau kita ngomongin biaya, nanti kita butuh data juga untuk bisa mengestimasi ya.
perlu hitung-hitungan dulu di atas kertas ya, perlu data history. Oke, sebentar. Ya. Jadi model harus fleksibel dan simple. Kemudian untuk evaluasi, ini masih ngomongin desain ya. Jadi kalau ngomongin desain itu memang perlu ada evaluasi. Ya. Evaluasi ini apa? Kompromis gitu ya. Ada kompromi, bukan hanya kita mengunggulkan sebuah desain itu sebagus-bagusnya, tapi di sini ada kompromi atau coba menggabungkan seluruh aspek, mulai dari engineeringnya, ekonomiknya, physical law-nya, ya secara kimia, secara fisika gimana, secara sosial gimana. Ignorance, ini kira-kira produk ini ada orang yang nggak mau ya, atau misalnya human judgment, ini dijudge macam-macam secara sosial. Nah, itu yang perlu disiapkan juga, karena itu juga mempengaruhi biaya. Oke. Nah, jadi nanti iteratif ya, proses-proses untuk ngecek semuanya, cek everything okay ya, itu perlu iterasi. Ya, iterasi di sini apakah itu sudah sesuai dengan requirement yang sudah ditentukan, terus sesuai biayanya masih oke lah ya. Biayanya oke, nanti kita bisa bandingkan dengan kompetitor untuk produk yang sejenis ya. Terus secara profitnya juga udah oke juga, manajemen udah seneng dengan hasilnya itu. Terus fit with capabilities. Jadi secara kemampuan sudah sesuai juga. Include manufacturably, termasuk untuk dia bagaimana dia diproses ya. Manufacturably itu kalau misalnya mau di mass customization atau service ability, secara servisnya itu apakah sudah oke atau belum. Jadi ini dicek semuanya. Oke, ini adalah beberapa contoh ya. Beberapa desain yang ternyata masih ada desain itu yang salah. Ini udah jadi, padahal udah jadi beneran. Udah dikeluarkan, misalnya ini tangga ya. Teman-teman bisa lihat ya tangganya di sini, apa nih yang salah nih? Dia membuat desain untuk sepatu roda, apa nih namanya, kursi roda. Tapi ini kira-kira ada yang mau lewat sini nggak ya? Kecuali film-film aksi gitu ya, lewat sini mungkin masih bisa aman gitu. Tapi kalau orang awam, orang biasa lewat sini, kira-kira apa yang terjadi ya? Terlalu curam. Nah, ini mungkin di awal dia hanya memperkirakan bahwa sebuah bangunan ini sudah sesuai dengan peraturan ergonomics with disability gitu ya. Bangunannya sudah mempertimbangkan orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu, misalnya salah satunya kursi roda. Tapi ternyata ini udah dibangun, udah ada tukang yang bangun, udah keluar material dan lain sebagainya, ternyata masih ada desain yang failed seperti ini. Ini kan bukan hanya desainnya yang failed ya, semuanya rugi, uang sudah dikeluarkan, apalagi orang tenaga kerja udah dibayar, dan kerugian-kerugian yang lain yang bisa jadi nanti akan banyak sekali ya kalau di list ya. Oke, nah ataupun desain yang sebelah sini, ini dia mau nulis apa nih sebenarnya? Desainnya sebenarnya pengennya mau bilang no smoking, safety first gitu ya, tapi yang ditulis malah no safety, smoking first gitu. Ini kan bisa membuat orang jadi salah pengertian seperti itu ya. Jadi ini bahaya nih desain-desain yang salah seperti ini.
Ataupun ini tangganya sebenarnya tangganya oke-oke aja ya, tapi di sini karpetnya ya, desain dikasih karpet biar bagus gitu ya, udah beli karpet mahal gitu kan, terus ini udah dipotong-potong lagi karpetnya. Ternyata ini justru malah nggak safety, ini orang akan bingung nih tangganya yang sebelah mana ya, karena ini desainnya menimbulkan menimbulkan ilusi gitu ya. Nah ini yang perlu diwaspadai juga. Jadi seluruh desain itu pasti ada konsekuensinya ke biaya. Makanya ketika kita ingin untuk melakukan biaya yang minimum, maka desainnya juga harus kuat juga kayak gitu. Kenapa saya melakukan menunjukkan contoh-contoh ini? Karena ini di realitas lapangan sangat banyak sekali orang asal bikin produk, keluarkan harganya ikut-ikutan temennya, pokoknya asal di bawahnya dikit kayak gitu strategi marketingnya, nah malah rugi. Ataupun pengalaman saya sendiri, saya juga gitu, bangun rumah tanpa gambar gitu ya, karena waktu itu kayaknya kalau minta digambarkan ke arsitek kok lebih mahal ya. Ya udah wes nggak usah dihitung. Terus ada orang yang mengaku bisa untuk menghitungkan, ternyata dia sebelumnya nggak punya pengalaman, akhirnya salah ya, sering salah malah bongkar-bongkar ya. Misalnya bikin kamar mandi, harusnya kan lantainya ada kecenderungan miring biar airnya mengalir, nah itu nggak lurus, akhirnya menggenang, nggak bisa mengalir, akhirnya dibongkar lagi ya, kecil-kecil kayak gitu. Terus yang ruang teras juga gitu, ketika hujan menggenang, wah ini salah, ini bongkar lagi, akhirnya biayanya bisa 2 kali lipat. Itu yang perlu diperhatikan ya. Dan masih banyak desain yang lain yang teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini desain-desain yang ini ada beneran di sekitar kita. Coba nanti kalian sambil cari-cari, ada nggak desain yang salah di sekitar kalian ya. Nah ini membahayakan ya, dia mendesain jalur sepeda tapi ternyata udah mentok di sini. Ini kalau diikuti ini menyesatkan, ini jurusan rumah sakit nanti. Terus ini ada garasi tapi di depannya ada pohon, terus mobilnya masuknya lewat mana ya kira-kira ya. Nah terus ini apa namanya, pintu ya ini mau ditarik gimana gitu ya, kecantol sama yang satunya kan. Nah ini yang perlu make sure ya, evaluasi. Ini adalah source of cost. Jadi biaya itu largely determined by design. Jadi secara lebih mayoritas ya, sumber biaya itu ditentukan oleh desain. Jadi kalau desainnya udah benar, pasti yang belakang benar semua. Desainnya salah, ke belakang ini pasti ngajak biaya-biayanya itu salah semua. Nah terus yang kita perlu perhatikan lagi, 50% purchase material. Jadi sumber biaya itu 50% bersumber dari material ya. Jadi orang kalau yang jualan makanan gitu ya, jualan makanan itu biasanya dia untungnya itu 2 kali lipat gitu ya. Misalnya bikin bakso, dari tadi bakso ya contohnya, nggak apa-apa ya. Bikin bakso dijual berapa sih harga bakso? 12.000 gitu ya. Berarti sebenarnya 6.000-nya itu berasal dari material atau part, komponen-komponennya dia. 30% dari overhead. Overhead itu adalah biaya lain-lain ya, biaya pendukung misalnya kayak lampu, gas gitu ya, minyak gitu ya, barangkali ada minyaknya dikit. Pokoknya bukan material yang utama, itu overhead. Terus 15% biasanya berasal dari factory labor atau tenaga kerja. Nah, ini angka-angka ini yang nanti kira-kira kita bisa untuk estimasi juga gitu. Kalau misalnya mau merencanakan
membuat sebuah produk kira-kira harga-harganya dari sini kayak gitu. Termasuk profit ya sebenarnya belum ditulis. Tapi karena ini ngomong biaya, maka ini yang ditulis adalah faktor-faktor yang menyebabkan biaya aja. Oke. Kemudian di sini membahas desain, ini juga refreshment aja karena teman-teman sudah dapat ya materi tentang desain. Jadi desain ini bisa dibuat ya semuanya berdasarkan permintaan dari ini, perlu ada perhitungannya, perlu ada gambarnya, checkingnya, spesifikasinya gitu ya. Yang dia itu menjawab what it looks like, how shall it be built, bagaimana nanti dia di build-nya, apakah berupa apa namanya assembly atau seperti apa, bagaimana dia akan bekerja, dan proporsi design time to take to designing. Proporsi waktunya gimana? Karena ini nanti berpengaruh juga kan. Kalau misalnya projectnya lama, pasti akan berpengaruh ke harganya akan semakin lama juga gitu, karena ada biaya tenaga kerja di situ yang harus dihitung. Implementasinya, no design process is complete without putting into action. Jadi implementasinya harus benar-benar sampai aksi, requires a decision to proceed, perlu ada keputusan untuk memprosesnya, must be assured, dipastikan bahwa ini nanti semua sesuai dengan requirement-nya, permintaannya apa. Terus it will yield a profit, ya pasti harus profit ya. Need economic evaluation on the last question. Nah, engineering management ini harus melakukan ini sebenarnya ya, bisa menemukan antara fitur dengan cost-nya, dengan profit-nya gitu. Nah, nanti market yang mendefine keinginan ekonominya di pasar tuh seperti apa sih, kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, di akhir nanti perlu ada economic evaluation ya. Jadi dari desain itu berapa sih sebenarnya biayanya. Nanti kita akan memodelkan estimasi biaya, cost model yang dipilih. Kemudian kita nanti akan mencari berbagai data gitu ya. Data-data masa lalu atau data-data kira-kira harga-harga itu tuh sebenarnya berapa. Kemudian memperhitungkan dengan harga begitu itu kalau ditawarkan ya, ini nanti nextnya di pasar gitu ya, di market pasar dengan harga segini orang masih mau nggak ya gitu, sampai nanti di launch harga produknya sekian, harga projectnya sekian, harga apalagi ya, sistemnya sekian gitu, harga sesuatu produk-produk atau apapun itu yang ditawarkan sudah bisa keluar harga. Nanti prosedurnya yang perlu diperhatikan juga adalah estimasi dolar, atau itu terkait apa sih? Ya, kalau misalnya dia pengrajin tahu tempe, ya itu juga mempengaruhi ya, karena ternyata bahan baku tahu tempe itu 90% masih impor gitu. Jadi pasti akan harganya terpengaruh. Kemudian estimasi biaya tenaga kerja, estimasi biaya material. Oke, mungkin itu. Ya, ini mungkin sebagai penutup ya. Sebagai penutup, kalau membicarakan cost of product, jadi biaya-biaya produk, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adalah seperti ini. Yang paling besar adalah material dan waktu. Kemudian workers pay atau direct labor, materialnya.
labornya bisa orang yang harian gitu ya. Kemudian factory overhead ya, equipment cost gitu ya. Overhead kan biaya yang lain-lain, kalau misalnya bikin bakso tadi kompor dan lain-lain ya. Terus biaya maintenance. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nanti untuk menentukan melakukan economic evaluation juga perlu untuk menjawab 3 hal ini. Apa performance, fungsi, dan fitur dari produk, produknya kayak apa, jumlahnya berapa. Ini juga sangat menentukan ya. Kalau bisa jadi kalau jumlah banyak, kita jumlah banyak biasanya ini biaya per satuannya jadi lebih murah kayak gitu. Kemudian desain yang terpilihnya udah harus oke. Kemudian manufacturing metodenya juga harus sudah jelas. Ini nanti mau gimana cara memproduksinya, apakah machining atau casting atau seperti apa gitu ya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan juga yang mempengaruhi biaya, cost to manufacture. Terus profit prediction, make or buy, outsourcing. Jadi nanti kalau udah dihitung-hitung, jadi mending mana ya? Mending kita beli aja atau mending buat kayak gitu. Terus masalah tenaga kerja juga gitu. Kita mending meng-hire orang atau mentraining pegawai baru atau mending training yang udah ada, yang orang lama, atau mending hire orang baru kayak gitu. Terus secara waktunya gimana, improvementnya gimana, budgetnya yang kita punya gimana. Nanti keputusan-keputusan itu yang bisa menentukan apakah itu nanti mass production atau batch production atau berupa project. Oke, nah ini ada beberapa terminologi biaya yang nanti coba teman-teman bisa untuk cek ya. Nanti saya akan cek di kelas ini masing-masing artinya apa, silahkan disiapkan. Kemudian oke, mungkin kita lanjut aja ya. Kita bisa cukupkan aja untuk pengenalan mengenai estimasi biaya. Yang ini juga ada hubungannya sama internasional bisnis ya, karena terkait estimasi biaya yang itu komponennya misalnya bikin pesawat gitu ya, yang itu komponennya berasal dari berbagai negara, bisa jadi dengan ukuran-ukuran yang berbeda, dengan satuan mata uang yang berbeda gitu ya. Dan itu bukan hanya untuk produk besar ya, contohnya tadi udah banyak disebut tahu tempe aja ternyata ada hubungannya sama internasional bisnis. Oke. Summary-nya adalah di estimasi biaya, sebelum kita mengestimasikan berapa biayanya itu, di situ ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga mengenai how the design process work, gimana desainnya, where economic analysis fit, bagaimana hitungan ekonominya, apakah udah fit ya, sesuai, how business are organized and compete ya, bagaimana ini bisa berkompetisi dengan bisnis yang lain. Setelah tahu hitung-hitungannya, cari kompetisi yang lain, ini masih oke nggak secara pasar, cari informasi termasuk global aspek. Oke, saya rasa cukup untuk materi pengenalan estimasi biaya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.